Jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di akun sosial media saya. Pertanyaannya bagus-bagus banget, jadi langsung aja. Pertanyaan yang pertama dari Senvo_. Kenapa Prof beli? Kenapa nggak make dana pribadi? Jadi dari 2020 sampai 2023 itu saya pakai dana pribadi untuk trading. Sama seperti sebelumnya juga dari 2018 saya juga pakai dana pribadi, tapi itu di trading saham. Untuk forex sendiri dan kripto sebelumnya saya menggunakan dana pribadi di broker asal Australia namanya 8Cap. Jadi kenapa saya berhenti menggunakan dana pribadi untuk trading? Pertama, perlu kita ketahui trading itu adalah capital game. Jadi perlu modal untuk menghasilkan uang. Semakin besar modal kita berarti risikonya semakin kecil. Jadi setelah dari tahun 2020 sampai 2023 saya mengalami loss sebanyak banget. Itu mungkin habis hampir 1 unit mobil ya hilang, dan itu titik terendah saya waktu itu. Dan gimana nih caranya saya mau balikin keadaan? Gimana caranya saya mau balikin kerugian saya yang begitu besar saat itu? Ketemulah saya namanya Prof Pem. Saya searching, saya riset. Jadi di awal 2023 saya mulai trading di Prof Pem. Pertama saya trading di My Forex Fund. Sudah dapat akun 50.000 US. Waktu itu Prof Pem-nya yang bermasalah, kena regulasi di US dan Kanada. Akhirnya Prof Pem-nya di-ban, di-freeze akunnya, My Forex Fund ditutup. Saya nggak nyerah. Mungkin kebanyakan trader sudah nggak percaya lagi dengan Prof Pem. Saya mending trading di broker atau pakai dana pribadi. Tapi saya nggak, saya nyari terus, saya riset terus. Akhirnya saya ketemu Funder Pro. Akhirnya saya ketemu Funded Next, Funding Pip, dan The 5%er yang sampai sekarang saya masih gunakan. Tentunya di Funded Next yang paling lama. Dan kalian sudah ketahui sendiri, saya udah beberapa kali secara konsisten profitnya setiap 2 minggu sekali. Jadi kenapa saya milih Prof Pem? Secara logika, misal saya punya modal trading $1.000. Saya menghasilkan profit 3% per bulan. Itu cuma $30. Apakah kita cukup untuk biaya sehari-hari? Saya rasa enggak. Tapi pada saat saya trading, uang yang $1.000 itu saya pakai modal untuk mendaftar di Prof Pem. Memang tidak akan langsung kita jalannya mulus langsung dapat funded. Enggak. Saya 9 kali gagal di Prof Pem sebelum saya mendapatkan akun funded. Dan akun fundednya itu sudah menghasilkan, sudah profit $400. Waktu itu akunnya 15.000. Tapi saya nggak sabar untuk menunggu waktu payout. Payout pertama itu kan 30 hari. Saya nggak sabar, saya trading terus, akhirnya loss. Hilang. Jadi dari situ saya belajar, saya daftar lagi, dan saya melakukan trading dengan disiplin, trading plan yang jelas, sedikit demi sedikit, akhirnya bisa funded lagi. Akhirnya beberapa kali withdraw dari profitnya 3-4 bulan. Kerugian yang 3 tahun pertama saya alami itu balik dalam 3 bulan. Itu kenapa saya lebih milih untuk sekarang trading di Prof Pem. Masalahnya adalah satu kapital, ya, modal. Walaupun sekarang saya punya modal untuk trading sendiri. Misalnya saya mau top up akun saya 10.000 US atau 20.000 US bisa. Tapi selama ada Prof Pem, ngapain kita nggak manfaatin uang dari Prof Pem? Selama Prof Pem masih berjalan seperti sekarang, apalagi Prof Pem tambah banyak, otomatis mereka bersaing, memberikan kemudahan untuk tradernya. Itu menjadi keuntungan buat kita. Selain itu, kita juga belajar trading secara disiplin. Karena di sana Prof Pem kan punya rules atau punya aturan yang jelas, yang strict. Jadi kita bisa belajar dari situ. Jadi itu kenapa saya milih Prof Pem untuk saat ini. Pertanyaan selanjutnya dari Noval Bakhtiar. Jelasin strategi yang dipakai, sejak kapan, di backtest berapa lama, entry, exit, pair apa, time frame. Waduh, satu pertanyaan 7 jawaban ya. Jadi saya jawab bertahap ya. Strategi yang saya pakai sejak kapan? Strategi atau metode trading saya itu tergantung berapa akun yang saya tradingkan. Seperti contoh, akun saya di The 5%er Prof Pem itu saya posting di Instagram 100 Pip Traders. Dalam satu akun itu menggunakan metode yang sama, yaitu breakout, yang saya combine dan saya modifikasi sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat jurnal trading harian saya di Instagram 100 Pip Traders. Jadi style
style trading saya di sana adalah intraday. Saya target profit itu 100 pip dan SL 50 pip. Jadi risk reward rasionya 1:2. Itu fix, istilahnya set and forget. Saya entry posisi, ya udah saya tinggal mau kena TP, mau kena SL, itu saya biarin. Kalian bisa lihat sendiri di sana. Di setiap postingan udah saya sertakan alasan entry atau analisa saya sebelum melakukan entry posisi. Dan untuk backtest berapa lama? Jadi saya punya data backtest itu ada beberapa ya. Ini yang pertama saya namakan plan B ya. Jadi ini yang saya gunakan di akun 100 pip traders di Propom The 5%ers. Itu saya menggunakan modal 50.000 US dan probabilitas atau win rate saya hanya 52%. Konsekutif profitnya 5, konsekutif lossnya 6. Lebih banyak lossnya kalau konsekutifnya ya. Tapi ujung-ujungnya saya profit. Karena apa? Karena saya menggunakan risk reward ratio minimal 1:2. Ya, kalian lihat sendiri di sini itu 0,5:1 atau 1:2. Dengan modal 50.000 US saya meresikokan hanya 0,5% dari modal trading saya. 0,5%-nya itu $250 dan reward saya atau TP saya itu di $500 atau 1%. Maka saya menggunakan lot 0,5 lot karena metode ini fix di SL 50 pip dan TP 100 pip. Karena di sini saya sangat-sangat konservatif, saya nggak trading setiap hari. Untuk pair dan time frame ini sangat-sangat sering saya bahas ya di sosial media. Saat ini saya lebih berfokus di XAUUSD atau Gold. Ya, saya trading di CFD, bukan di futures, bukan di option. Ya, di CFD. Misalnya kalian trading di MetaTrader 5 atau MetaTrader 4 itu CFD ya, contract for different. Selain Gold, saya juga trading Nasdaq dan US30 atau Dow Jones. Itu termasuk indeks ya. Untuk time frame, saya melakukan top down analysis ya. Time frame besarnya di daily dan H4 itu saya melihat market strukturnya mau kemana, mau bullish, bearish atau konsolidasi, dan saya melakukan entry posisi atau saya menunggu momen untuk entry di M15. Pertanyaan selanjutnya, Kevin Hagan Tag TG, lebih bagus scalping atau intraday beli atau disesuaikan time frame kalau memungkinkan intraday? Thanks beli. Ini teman-teman perlu digarisbawahi dulu ya, yang namanya scalping, intraday, swing trading. Banyak teman-teman saya yang baru belajar trading itu salah langkah lah, istilahnya salah mengambil teknik trading. Mereka trader pemula itu awal-awal malah belajar scalping, yang mana scalping atau scalper itu hanya dilakukan oleh profesional trader. Ingat, profesional trader yang menggunakan modal yang besar. Karena dengan modal besar, mereka jadi meresikokan lebih kecil ya dari modal tradingnya. Tapi yang terjadi di sini, di Indonesia, teman-teman kita itu berharap modal $50, $100, $200. Mereka scalpingin ya berharap jadi $500, $1000. Itu yang mindsetnya dulu diperbaiki. Itu mindset yang salah. Bukan seperti itu harusnya menjadi seorang scalper atau trader. Scalper itu trader yang udah lama jam terbangnya di market. Jadi ambil contoh saya sendiri, saya punya akun di The 5%er itu intraday. Jadi sudah jelas set and forget, TP 100 pip, SL 50 pip, ya udah saya tinggal. Dan di akun saya yang lain metodenya scalping. Karena apa? Karena saya udah tahu rentan waktu yang saya gunakan untuk trading. Misalnya open market di London session atau New York session, saya trading 1 jam scalping. Jadi sebelum saya melakukan scalping itu saya lihat volume marketnya gimana, bagus nggak volumenya, volatile nggak, atau jangan-jangan konsolidasi di situ-situ aja. Itu yang perlu diperhatikan kepada teman-teman yang tradingnya scalping. Ya, jadi buat teman-teman yang baru belajar trading, tidak disarankan untuk tradingnya scalping, apalagi dengan modal kecil. Pasti psikologi kalian terganggu karena kalian pingin profit yang cepat, profit yang besar. Itu salah. Pertanyaan selanjutnya dari highfans.me, cara memilih propom yang bagus. Saya rasa banyak yang masih bingung. Ya, saya cerita sedikit. Trading di propom itu sangat-sangat berisiko. Selain kehilangan modal trading kita atau registration fee atau uang pendaftaran yang kita gunakan, aturan trading di propom itu sangat-sangat ketat. Misalnya daily drawdown 5%, maksimum drawdown 10%, dan gak semua propom juga ngizinin kita untuk trading di news atau kita hold posisi over the weekend ya. Jadi trading di propom itu bukan untuk semua orang. Jadi disarankan trader yang udah
punya metode yang bagus, money management yang baik, dan sudah profit konsisten, silahkan masuk di Propom. Cara milihnya saya udah riset beberapa Propom yang saya gunakan. Kalian silahkan masuk di website Propom Match. Di sana 5 Propom teratas itu ada The 5%er, FTMO, Funding Pips, Funded Next, dan Maven. Jadi saya gunakan 3 dari 5 Propom ini. Saya gunakan The 5%ers, Funding Pips, dan juga Funded Next. Jadi untuk pemilihan Propom saya nggak bisa merekomendasikan karena setiap Propom ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi kalian harus banyak riset mandiri ya mengenai Propom ini. Pilih Propom yang sesuai dengan kriteria atau karakter trading kalian. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yudi Kantara 1. Gimana pendapat beli tentang konten-konten yang full margin dan tidak berprinsip teguh dengan money management? Jadi gini, trader-trader yang full margin belum tentu tidak menggunakan money management. Seperti yang kita ketahui, beberapa trader profesional juga melakukan trading full margin atau all in. Mereka bukannya tidak mengerti money management, tapi mereka risk manajemennya sudah levelnya berbeda dengan trader-trader pemula. Misal, saya kasih contoh. Seorang trader profesional yang udah lama malang melintang di market, jam terbangnya udah tinggi, mereka sudah mengerti bagaimana cara meresikokan modalnya. Misal 100 juta dibagi menjadi 10 akun. Setiap akun 10 juta, itu artinya apa? 10% dari modal trading mereka. Jadi mereka sudah tahu, misalnya satu akun margin call berarti mereka loss 10%. Tapi pada saat mereka profit, mereka bisa profit berkali-kali lipat. Trading full margin ini bukan untuk trader yang baru belajar atau trader pemula. Itu salah. Kalian belum mengerti tentang risk manajemennya. Yang kalian mengerti hanyalah spekulasi, gambling, pingin cepet dapat hasil, pingin instan. Saran saya, kalau kita baru belajar trading, lebih baik jangan trading full margin, itu terlalu berisiko. Kalian belum mengerti bagaimana cara memanage risiko yang baik dan benar. Jadi tradinglah sesuai dengan aturan yang kalian buat sendiri. Jadi teman-teman juga jangan terpengaruh atau melihat konten yang seperti itu, pingin cepat hasil yang instan seperti mereka, langsung top up di broker. Biasanya tuh broker yang hitam kuning, biasanya saya tahu di sana banyak trader-trader full margin. Jangan, ya itu hanya menguntungkan para broker saja. Ya, kalian belum tentu bisa sukses, bisa kaya, bisa konsisten dari trading model seperti itu. Pelajari trading yang benar, dasar-dasar trading, bagaimana mindset psikologi kita trading, bagaimana buat metode backtest, dan bagaimana cara mengatur risk management atau money management yang baik dan benar. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Rahayu Semeton.